guys, kembali lagi bersama saya Perpetua Melia Ardiana dari kelas manajemen 6S Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widadharma Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang budaya pada mata kuliah perilaku konsumen. Nah, pada bab ini terdapat 4 subbab yang ada dalamnya. Yang pertama, pengertian subbudaya atau subculture. Yang kedua adalah perilaku konsumen internasional, yaitu Amerika dan Korea. Yang ketiga yaitu subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Dan yang keempat yaitu subbudaya yang kaitannya dengan geografi dan wilayah. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu tentang pengertian subbudaya atau subculture. Nah teman-teman, apa sih pengertian umum budaya? Jadi, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata lain culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Nah, kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan faktor yang paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Nah, budaya itu juga merupakan sebagai nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak atau hayalan, tetapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian, undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa. Nah, kemudian budaya menurut para ahli itu seperti apa ya? Nah, yang pertama, menurut Setiadi pada Firmansyah tahun 2003, kebudayaan itu didefinisikan sebagai kompleks simbol dan barang-barang buatan manusia atau artefak yang diciptakan oleh masyarakat tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi lain sebagai faktor penentu atau determinants dan pengatur atau regulator perilaku anggotanya. Nah, kemudian menurut Waldenford dan Riley Mowen dalam kutipan Firmansyah tahun 1995, budaya merupakan seperangkat pola perilaku yang secara sosial dialirkan sebagai simbol melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari masyarakat tertentu. Kemudian, menurut Peter dan Olson menyatakan dalam Firmansyah tahun 2000, budaya atau culture sebagai makna yang dimiliki bersama oleh atau sebagian besar masyarakat dalam suatu kelompok sosial. Nah, sedangkan menurut Engel, Blackwell, dan Miniart berpendapat dalam Firmansyah tahun 1994, budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol bermakna lainnya yang membantu individu berkomunikasi, membuat tafsiran, melakukan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Kemudian kita masuk ke pengertian subbudaya. Jadi, pengertian subbudaya itu adalah kelompok budaya yang ada sebagai segmen yang dikenali dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks, terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis, di mana para anggotanya mempunyai kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang membedakan mereka daripada anggota masyarakat yang sama pada waktu yang sama. Mereka memegang kepercayaan yang dominan dalam masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan analisis dari bagian-bagian subbudaya yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada variabel yang terbentuk dari subbudaya demografis yang menjelaskan karakteristik suatu populasi dan dikelompokkan dalam karakteristik yang sama. Nah, apa saja? Yang pertama itu subetnis budaya, yang kedua adalah subbudaya agama, yang ketiga yaitu budaya demografis dan regional, yang keempat budaya subbudaya usia, yang kelima yaitu subbudaya jenis kelamin, dan yang keenam yaitu subbudaya ras.
Nah, yang pertama itu kan subetnis budaya. Apakah itu? Nah, jadi etnis yang diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai norma dan nilai spesifik yang sama dalam persepsi dan kognisi yang berbeda dengan persepsi dan kognisi kelompok lain dalam masyarakat yang lebih luas. Nilai ini dapat terbentuk dari segi fisik, agama, geografis, atau faktor lainnya namun tidak mutlak. Kemudian B. Subbudaya agama. Apakah itu? Jadi, karena bervariasi dan pluralis, serta sifatnya yang pribadi membuat kelompok agama mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat, kelompok keagamaan akan memperlihatkan preferensi dan tabu yang spesifik. Kemudian yang C yaitu subbudaya geografis dan regional. Maksudnya apa? Jadi subbidang dalam ilmu geografis manusia yang mempelajari studi tentang produk budaya dan norma-norma dan variasi mereka hubungan dengan ruang dan tempat. Selain itu, subbudaya geografi juga menggambarkan dan menganalisis cara bahasa, ekonomi, agama, pemerintah, dan aktivitas lainnya. Nah, kemudian subbudaya usia. Nah, pemasar harus berhati-hati dalam mengsegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya. Karena sebagian konsumen dewasa merasa mereka masih muda. Sebaliknya, ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa. Nah, kemudian subbudaya jenis kelamin, yaitu kepemilikan produk dipandang oleh sebagian pria sebagai cara untuk mendominasi dan mengungkapkan kekuasaan atas orang lain. Nah, membedakan dirinya dari orang lain dan mungkin bentuk terselubung dari agresi terhadap orang lain. Wanita sebaliknya cenderung menilai tinggi barang milik yang mereka dapat, memperkuat personal dan sosial. Kemudian yaitu subbudaya ras. Nah, secara umum, definisi ras yang lain didasarkan pada karakteristik biologis daripada pengelompokan berdasarkan karakteristik struktur sosial. Nah, dapat diartikan bahwa ras adalah sekelompok penduduk suatu daerah yang mempunyai ciri-ciri keturunan tertentu yang tidak sama dengan penduduk daerah lain. Nah, ditinjau dalam subbudaya, terdapat beberapa konteks penilaian, seperti yang pertama, afeksi dan kognisi, yang kedua, perilaku, dan yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, oke guys, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang perilaku konsumen internasional antara Amerika dan Korea. Nah, jadi Amerika Serikat menganut budaya individualis, sedangkan Korea lebih mengarah kepada kolektif. Nah, di mana nilai ini adalah faktor kunci yang membedakan budaya dan konsep diri yang berpengaruh besar pada individu. Tidak mengherankan konsumen dari budaya yang memiliki perbedaan nilai, berbeda pula reaksi mereka pada produk asing, iklan, dan sumber yang lebih disukai dari suatu informasi. Seperti contoh, konsumen dari negara yang lebih kolektif cenderung untuk menjadi lebih suka meniru dan kurang inovatif dalam pembelian mereka dibandingkan dengan budaya individualis. Misalnya, dalam tema yang diangkat seperti be yourself dan stand out, mungkin lebih efektif di negara Amerika tetapi tidak umum di negara Korea. Nah, kemudian ada beberapa faktor lintas budaya yang mempengaruhi strategi pemasaran ke luar negeri. Yang pertama yaitu kebiasaan dan nilai konsumen. Nah, jadi para pembisnis di Amerika sering menggunakan pandangan etnosentris dengan berasumsi nilai dari konsumen Amerika bersifat universal. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Para pemasar harus memperhatikan arti dan subjudul dari bahasa dan dialek ketika menjual produk, barang, atau jasa di pasar pesaing. Kemudian yang ketiga yaitu simbol, di mana warna pink berhubungan dengan sifat feminim di Amerika, tetapi kuning juga melambangkan sifat feminim pada banyak negara. Selain itu juga ada gambar dua gajah adalah simbol dari nasib sial di seluruh bagian Afrika. Kemudian yang keempat adalah lingkungan ekonomi. Nah, salah satu negara industri yang paling maju di dunia adalah Amerika Serikat.
mempunyai standar kehidupan yang tinggi yang membiarkan kepemilikan elektronik, peralatan, dan kendaraan. Sedangkan negara kurang maju tidak melakukan pendekatan kepemilikan elektronik dan sebagainya. Fasilitas di negara kurang maju juga sangat primitif, tidak seperti di negara maju. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Nah yang pertama, subbudaya dan kaitannya dengan agama. Nah yaitu karena bervariasi dan pluralis serta sifatnya yang pribadi, membuat kelompok agama mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat. Kelompok keagamaan akan memperlihatkan juga preferensi dan tabu yang spesifik. Nah, pemasar hendaknya dapat memperhatikan secara seksama preferensi dan tabu yang spesifik atas barang yang dihasilkan karena akan mempengaruhi perilaku pembeli dari subbudaya kelompok keagamaan yang dimaksud. Nah, kemudian bagaimana pengaruh subbudaya kaitannya dengan ras? Jadi, perbedaan etnis atau ras ada. Nah, tidak dapat disangkal lagi bahwa keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan atau ras yang satu dengan lain itu berbeda. Jadi di samping itu, warna kulit, profil wajah, tinggi badan, dan lain-lain juga berbeda. Kenyataan ini yang seringkali dipakai pemasar untuk membuat segmentasi pasar dan menentukan pasar sasaran. Nah, kemudian subbudaya dan kaitannya dengan usia. Jadi, kelompok usia dapat juga dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena sering memiliki nilai dan perilaku yang berbeda. Nah, namun demikian, pemasar harus berhati-hati dalam mengsegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu subbudaya dan kaitannya dengan jenis kelamin. Jadi, terlepas dari kecenderungan modern untuk menyediakan perbedaan antara pria dan wanita, banyak didapati bukti bahwa pria dan wanita berbeda untuk hal penting tertentu, atau bukan hanya secara fisik. Nah, misalnya, wanita dapat memproses informasi secara berbeda dari pria dan tampaknya lebih sabar, telaten, dan kurang begitu mendominasi seperti pria. Nah, untuk beberapa tujuan pemasaran, perbedaan kelamin mungkin cukup signifikan untuk memandang kedua jenis kelamin sebagai suatu subbudaya yang berbeda. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu subbudaya dan kaitannya dengan geografi atau wilayah. Nah, daerah geografis suatu negara kadang mengembangkan budayanya sendiri. Daerah barat Daya Amerika Serikat dikenal dengan gaya hidup kasual dan menonjolkan busana yang nyaman, hiburan luar rumah, dan olahraga yang aktif, dan juga tampak lebih inovatif ke arah produk baru, seperti bedak kosmetik, bila dibandingkan dengan sifat konservatif dan malu-malu yang mencirikan beberapa daerah negara tersebut. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Jadi, di Indonesia itu sangat nyata dan menjadi penting mengingat tidak hanya selera yang berbeda di tiap daerah, tetapi tata cara dan nilai-nilainya juga. Misalnya nih, orang Jawa Tengah suka makanan yang manis, sedangkan orang Padang suka makanan yang pedas. Nah, tata cara yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa penting dalam anggota subbudaya berbeda antara subbudaya yang satu dengan subbudaya yang lain. Misalnya juga nih, kecap ABC dalam iklannya menampilkan tata cara cukuran untuk bayi yang berumur 36 hari. Nah, dengan pesta kambing guling yang menggunakan kecap ABC. Nah, teman-teman, akhirnya pemaparan kita tentang materi subbudaya telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua dan dapat membantu teman-teman dalam mata kuliah perilaku konsumen. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.